cuti bersama. Maka saya berinisiatif supaya panjenengan peserta Latsar semuanya, terutama di angkatan 28, itu juga ikut menikmati cuti bersama. Maka jadwal di tanggal 28 saya ajukan di hari Jumat. Sehingga pembelajaran di hari Jumat saya ajukan di hari Kamis ini. Itu nggih. Ada yang tidak setuju, boleh raise hand. Oh, nggak ada yang resen, berarti setuju semua. Kemudian sinkronus yang ketiga nanti kita laksanakan di hari, tetap di hari Selasa, tetapi jamnya mundur karena di jam pagi, jam 8 sampai jam 12, saya harus mendampingi teman-teman yang angkatan periode 3 untuk melaksanakan seminar rancangan aktualisasi. Itu nggih, sepakat? Sepakat? Cuma mantuk-mantuk Sepakat, Bu. oke. Ibu, Sepakat. Sepakat, Bu. sepakat Bu. Sepakat, Bu. Terima kasih semuanya dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini bagi peserta Latsar yang hebat ini. Maka izinkan saya untuk perkenalan lebih lanjut meskipun tadi sudah dikenalkan oleh Mas Cilman. Ini sedikit profil saya sudah terlihat atau terbaca Mas Andi Wibowo. Nggih, sampun, Bu, sudah terbaca. Ya, terbaca ini sedikit profil saya. Saya seperti panjenengan yang dahulu juga mengalami, kalau dulu istilahnya bukan latsar tapi prajabatan. Saya, tapi alhamdulillah panjenengan diangkat CPNS itu di golongan 3 langsung. Saya dulu jadi CPNS mulai golongan 2 Mas Fauzi. Jadi merasakan betapa merasakan di golongan 2 selama berapa tahun ya? 2. Kemudian saya alhamdulillah di tahun 2006 ini saya istilahnya mendapatkan kesempatan untuk mutasi ke Widya Iswara. Jadi saya jadi gurunya 12 tahun, baru 12 ada selama 12 tahun, jadi Widya Iswaranya baru 19 tahun. Gitu ya Mas Kusni Alvan, semangat di Mandua Wonosobo. Semangat, Bu. Nah, kalau nggak mau senyum tak atur ke Oke. Pak Warsam Ben. Nah, Pak Oke, Warsam, Bu. Mbak Mas Kusni Ahvan nggak mau senyum, saya bilang gitu. Ikut latsar tegang gitu ya. Nggak boleh tegang ya Mas Kusni, Oke. semuanya dilakukan dengan bahagia. Sepakat nggak ini? Oke. Iya. Sepakat. Nah, ini Sepakat. pengalaman saya dan saat ini saya juga mendapat tugas tambahan menjadi seorang asesor BAN PDM yang mengakreditasi di madrasah sekolah-sekolah dari PAUD sampai tingkat SMA, aliyah, SMK semuanya. Itu dan itu profil keluarga saya semuanya anak saya 2 cowok-cowok semua, cucunya 1 cewek. Nah, jadi dulu saya cantik sendiri, tapi alhamdulillah sudah mendapat teman cewek 3, menantu saya yang cantik dan cucu saya yang cantik, yang sudah tidak cantik neneknya. Itu terima kasih semuanya. Nah, sekarang jangan bosan, setiap ganti agenda pasti jenengan wajib untuk perkenalan. Karena saya ingin tahu lebih lanjut, apalagi panjenengan nanti akan melakukan rancangan aktualisasi dan saya harus mengenal siapa panjenengan, jabatannya apa, di unit kerja mana, jabatannya apa. Pertanyaan saya yang pertama, siapa ketua kelompok 1? Saya Bu, Saya itu siapa? masih Bu Nabi Ali Wafa. Oke, boleh diawali dari ketua kelompok 1. Nanti setelah perkenalan Mas Najih Ali Wafa, boleh diperkenalkan teman yang satu kelompoknya secara bergantian. Atau mau Mas Najih Ali Wafa bisa sudah kenal semua teman-temannya dengan unit kerja dan jabatannya teman-teman?
Yang di unit kerja sudah semua Bu. Yang di kantor kan Bu maksudnya. Kok yang di kantor, Hmm. yang di Latsar ini Oh, yang dilatih karena satu kelompok insya Allah udah kenal semua Bu. Cuma mau kalau nama diperkenal, panggilan mau mengenalkan teman-temannya atau mau biar temannya berkenalan sendiri atau Mas Najih yang mau mengenalkan? sendiri-sendiri aja Bu. Biar itu Kenapa? biar ini paham. Paham Eh, sama suaranya juga Bu. oh gitu ya. Oke, silahkan dimulai dari Mas Najih. Podo anakku loh, jenenge anakku jenenge tapi almarhum Muhammad Najih Iya. Alawani. Iya. Namanya siapa apa namanya anak saya juga ada nama Najihnya. Monggo Mas Najih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya APM Nasih Alibaba, bertempat tugas di KUA Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara, jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Status sudah menikah, Bu. Terima kasih. Gimana Mas Najih? Gimana, Bu? Tadi Gimana, Bu? Kurang, bertanya apa kurang? Sekarang udah jelas belum pertanyaan saya? udah, Bu, udah. Jabatannya penghulu atau penyuluh tadi? Penghulu ahli pertama, Bu. Oh, penghulu. Oke, sekarang siapa yang temannya yang akan berkenalan, Mas? Ditunjuk. Mbak Afifah, Mbak sesuai Afifah. urutan. Oh, iya. Silakan Mbak Afifah. Mana ya Mbak Afifah? Ya Bu, Assalamualaikum Bu, selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Afifah Nursan Sidat, panggilnya Afi atau Afifah. Selanjutnya untuk eh, saya di KUA Ngampilan sebagai penyuluh agama Islam, statusnya sudah menikah. Terima kasih Bu. Oh, jabatannya apa Mbak? Penyuluh Bu, Oh, ya, penyuluh. Terus siapa Mbak yang temennya yang harus berkenalan? nomor 3, monggo nomor 3 saya lupa. Mas Mas Arif Arif. apa ya? Ya, Ya, Mas Arif. ya. Mohon izin Bu, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Ahmad Arif Saputra, biasa dipanggil Arif, unit kerja di MAN 1 Banjarnegara. Kemudian untuk jabatannya guru ahli pertama, guru biologi. Biologis. Statusnya sudah menikah dan alhamdulillah punya anak satu. Oh Terima iya. kasih. Mas, siapa Mas? Pak kepalanya sekarang Mas? Pak Rido Pramono. Oh, Pak Ridho dulu dari Man 2 pindah ke Man 1 Oke, ya Pak Ridho ya. terus. Iya, Oke, nanti salam ya buat Pak oke, Ridho insya ya. Allah. Oke. Silakan Mas Arif, siapa selanjutnya? Selanjutnya ada Mas Ahmad Fauzi Monggo, Al-Mubarok. Mas Ahmad Fauzi. Selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalan Bu, nama saya Ahmad Fauzi Al-Mubarok. Biasanya dipanggil Fauzi dari KUA Kaliwungu Kudus. Alhamdulillah sudah menikah, anak satu cewek Bu, cantik sekali Bu. Pokoknya cewek cantik tuh Mas. Podo aku putuku ya cantik kok Mas. Sopo meneh sing ngalem ya Mas ya. Silakan Mas Fauzi, siapa temannya yang mau dikenalkan? Mas Jayus, monggo. Oh, Mas Jayus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Ahmad Jayus Busroni. Saya ditugaskan di KUA Argomulyo Kota Salatiga sebagai penghulu ahli pertama. Status saya sudah menikah dan anak satu, Ibu. Baru Terima muda-muda kasih, Bu. semua ya, anaknya masih kecil-kecil, Mas Jayus. Mas Jayus, siapa lagi temannya yang mau diperkenalkan untuk perkenalan? Siapa nggak hafal kayaknya? Mas Ahmad Kasih ya. Mudasir. Oh, Mas Ahmad Mudasir. Mana Mas Ahmad Mudasir? Bu. Oke, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi perkenalkan nama saya Ahmad Mutasir. Saya bertugas di KUA Karangsambung Kebumen, jabatan sebagai penghulu ahli pertama, status belum menikah. Belum. Jadi penghulu Oke, urung nikah berarti urung setelah untuk ngijab kayak gitu ngijab sik dewe. Rata-rata kelompok satu banyak yang penghulu ya. Ya.
Oke, siapa temannya yang mau diperkenalan lagi? Mas Alfi, Mas siapa? Alfi Nur Sofwan, Mas Alvin. Alfi. Ya, Oke, baik, terima kasih, monggo. Bu. Iya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nursofwan, untuk panggilannya Alvin. Saya ditempatkan di Subbagian Tata Usaha di Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul sebagai Jabat analis hukum kali pertama. analis hukum. Ya, status sudah menikah, Bu. Oh sudah, kok ruang sing bujang ya? Cewek terutama cewek mbok menawa tak dedekke mantu. Siapa Mas Alfi yang mau diperkenalkan lagi? Dilanjutkan dengan Mas Alif Helmi Oh, Mas Saputra. Alif. Barep ki Mas Alif nomor Oke. 1. Baik Bu, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Alif Helmi Saputra. Saya dari Purbalingga, penempatan di KUA Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara sebagai penyuluh agama Islam. Status Alhamdulillah masih lajang, Bu. Alhamdulillah. Nanti siapa tahu waktu penyuluhan ya Mas, golek. Nggih, Bu, Wis, gampil. itu daerah Melung nggak Mas? Melung, Mm-mm. Melung pun di Bu, mboten ngertos kula malah. Purbalingga Mboten. malah ora Oh, ngerti. Purbalingga kula daerah Kemangkon, Bu, tempatnya Sumanto. Lah medeni meneh Sumanto. Melung Nggih. di sana kan terkenalnya anu Melung. Oh, Ah, itu Kejobong, itu Kejobong. begitu. Siapa Nggih. Mas yang mau diperkenalkan untuk kelompok 1 masih adakah? Masih ada Mbak Amalia nggih. Oh, nggih, Mbak Amalia. Mana Mbak Amalia? Assalamualaikum, Bu Katamati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Amalia Rahmawati. Penempatannya di UIN Sunan Kalijaga di Jogja, Bu. Jogja sebagai apa, Cados? Sebagai bukan Bu, pengelola Barjas sih Bu, pengadaan. Oh, pengelola Barjas. Iya, Bu. Untuk statusnya Mas, alhamdulillah belum menikah. oh belum menikah lho, ini Mas, lowongan Mas. Mas apa lagi mau? Siapa tahu di sini membuka kan nganu latsar tempat mencari. Mbak Amalia, masih ada Iya, Bu. kelompok 1 yang perlu diperkenalkan? Iya, kelompok 1 Mas Nanda, Bu. Oh, Mas Nanda. Mana Mas Nanda? Izin Ibu, Oh iya, diizinkan Mas. kenalkan nama saya Ananda Marfian Dwi Nopianto Ibu. Tempat tugasnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Raden Wijaya Wonogiri. Untuk jabatannya dosen asisten ahli, statusnya masih single Ibu. Single. Mas Ananda juga agamanya Buddha atau? Buddha Ibu izin. Oke, banyak sih kenalan saya di Buddha, di Staben, siapa ya saya tak golek aneh lali aku siapa tahu jenengan nanti pembimbingnya jenengan, mentornya Staben. Nah, Pak Supriyanto. Oh Kenal iya nggak? Pak Su. Kenal Ibu itu bagian ini ya analis namanya Eh, kepegawaian kalau nggak salah. oh gitu. Masih adakah Mas Nanda yang perlu diperkenalkan kelompok 1? Dari kelompok 1 sudah Ibu, mungkin lanjut Sudah ke kelompok 2. selesai. Oke. Kelompok 2 siapa ketuanya? Halo kelompok 2. Siapa ketuanya? Kelompok 2 saya yang mulai, Bu. Oh iya, monggo Perkenalkan Pak. dulu, boleh? Iya, boleh Mas Habib. Oh ya, Mas Habib, monggo. Siapa Kita dulu aja. pertama siapa Mas Andi? Kak, urut. Ketuanya atau urut? Oh, Urut mau aja, Bang. urut. Monggo Urut Mas aja. Andi. Ya. Ya, Siap, urut nih, Mas Bu. Andi dulu. Perkenalkan, J. nama saya Andi Wibowo. Saya asli Klaten. Status sudah menikah. Unit kerjanya di MTS Negeri 8 Klaten sebagai guru prakarya, Bu. Oh, guru keterampilan prakarya. Oke. Sekarang kepalanya siapa, Mas? Sekarang Pak Muhammad Taufik. Oh, Muhammad Taufik. Kalau Pak Sunarto sudah pensiun ya? Oke, sampun. Barusan ya. Oke. Oke, Mas Andi. Temannya siapa, Mas, yang mau diperkenalkan? Mbak Sena, Bu. Mbak Sena. Mana Mbak Sena? Mas. Selamat siang, Ibu. Waduh, selamat siang. Loh, kok jempalnya gambarnya, Mbak? Oke. Medeni. Mohon izin,
Bu, Petengan ini sican. sedang mati lampu, Mati terus lampu. laptopnya Terus, mati. heeh, Iya, terus ini pakai HP, Bu. HP-nya neng ruangan peteng, jadi Nggih, mohon dalam izin nggih, Bu, kegelapan. nggak pakai Iya, background juga. iya, nggak apa-apa. Tapi kok masih dalam Kalau di luar kegelapan? nggak kedengeran suaranya, Bu. Oh, gitu. Padahal dunia sudah terang benderang, kok masih dalam Nggih. kegelapan nih lo ya. Monggo Mbak Arlinta. Ini udah nggih. Aku ndeloknya ngantek Nggih, miring-miring loh, Mbak. Perkenalgara Heeh. dari Banjarnegara, Heeh. ditempattugaskan di Min 3 Boyolali sebagai guru kelas. Kelas berapa sekarang? Sudah jadi Kelas guru? 2, Bu. Kelas 2. Jauh banget dari Banjarnegara ke Boyolali ya. Nggak apa-apa. Siapa Iya, lagi di Mbak Arlinta? Mbak Arlinta. Mas Habib. Oh, Mas Habib. Silakan Mas Habib. Ini ketua kelompoknya ya Mas Habib ya? Iya, Bu. Iya. Monggo Mas Ya, Habib. mohon izin perkenalkan nama saya Habib Ahmad Andri Wasono. Saya dari Magelang. Status saya sudah menikah, anaknya satu ganteng sekali. Mm-mm. Kemudian saya sebagai calon penghulu ahli pertama. Terima kasih. Di mana? KUA mana? Kecamatan mana? Oh iya. Di KUA Kecamatan Candi Mulyo Magelang. Oh, Candi Mulyo, Tegalrejo ya. Oke, durene to Mas. Wis usum Nggih, po Bu. belum? Baru mau ini belum belum Hmm, semua. kenal Mbak Pak Mulyanto apa ora? Ki sapa? Mulyono apa Mboten, Bu. Mulyanto? Kula mboten. Kok Mulyansem sing anu kok, sing iya, saya kan juga orang Magelang. Oh iya iya Jauh iya. tapi salaman. Tapi saya Mertayudan, Bu, bukan di anu. Mertoyudan Bukan di ya. Candi Mulyo. Aslinya Aslinya Mertayudan, Mertoyudan ya. ya. Baik, Ya. Mas Habib. Siapa lagi Mas teman yang mau diperkenalkan? Jangan di-mute dulu dong. Oh iya. Mm-mm. Urutannya Sak kecekele. berarti Mbak Kesi nih, Bu. Kalau mau Mbak Kesi nih selanjutnya. Oh iya, Ya, monggo kalau mau Mbak jadi Desi. Ya. Mbak Arlinta malah bingung kayak HP-nya diwolak-walik jempalik gitu. Oke, mohon izin Ibu Eh, perkenalkan, nama saya Jaisi Novita Murti, asalnya dari Sleman, sekarang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Sleman dengan jabatan pengawas jaminan produk halal ahli pertama, tapi belum dihalalkan Ibu, loh belum alias dihalalkan. belum Siapa tahu di menikah. sini ada yang mau dihalalkan Mbak Cesi cantik. Ya, mohon doanya aja Kelahiran Ibu. tahun berapa Mbak? 97. Oh, tahun 97. Wah, anakku tahun 2000 eh. Baik, Mbak Chelsea, siapa temennya yang mau diperkenalkan? Selanjutnya Mas Husni. Mas Husni. Nah, senyum terus loh, Mbak. Nggak boleh cemberut ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Iki aku malah ngeluh dulu Mbak Perkenalkan, Arlinta jempalik dulu sama Mas Husni. Gambarin Mbak Arlinta lo so jempalik-jempalik ngono ki piye kuwi. Ya, Mas Husni. oke, perkenalkan, nama saya Husni Alfa, asalnya dari Banjarnegara. Unit tugasnya di Man 2 Wonosobo sebagai guru ahli pertama. Status sudah menikah, anak satu, gak kalah ganteng dengan anaknya Mas Habib. Terima kasih, Bu. Loh, guru apa? Mas Oh, Husni guru guru apa? Al-Quran Hadis. Guru Quran Al-Quran Hadis. hadis. Kudu senyum Ya, tak ndake Pak Warsam. oke. Tak lapor ke Pak Warsam. Oke, Mas Husni ada temannya yang mau diperkenalkan lagi dari kelompok 2? Temen, Bu. Iya, siapa? Mbak Dewi Puspitasari. Mbak Dewi. Nggih, Ibu. Eh, langsung Mbak kenalan Dewi nggih. malah pedene ketok sirah tok. Niku nganu ya, Bu, background-nya niku Green screen-nya nggih. dimatikan aja. Oh, boleh toh, Bu? Green screen-nya maksudnya tetap itu tapi Tapi bukan nanti tuh kalau apa namanya kan green screen-nya tak matiin itu nanti nggak kelihatan itunya Bu. background-nya ya. Iya, nggih. Masa sih? Nggih. Jadi nek Oh green iya. screen-nya nggih tak matiin nggak bisa kelihatan gitu. Kelihatannya ada sih di sini nggak ada yang prakom ya.
Ya sudah, nggak apa-apa. Di green pas ini nggak apa-apa. Ben aku weruh wajahe mosok Nggih. ngedeni kepala Nggih, di antara hijau-hijau ya Allah. nggih, Ibu. Gimana Mbak Dewi? Monggo. Nggih, nggih, izin Ibu perkenalkan, nama saya Dewi Puspitasari, asal saya dari Sleman. Kemudian untuk tugas saya ada di Man 4 Sleman. Kemudian saya sebagai guru TIK, Ibu. Oh, lah guru TK kudune pinter toh ya. Enggak, Bu, Di- karena ininya aja sih, device-nya aja sih, Bu. gitu disenyumin sama Mbak Cesi itu loh. Oke Mbak Dewi, siapa temannya lagi yang mau diperkenalkan? Mbak Dian, Bu. Mbak Mbak Dian, Dian mana Mbak Ratna. Dian? Ya, selamat siang Bu Kata. Selamat siang Mbak Dian. Ya, perkenalkan nama saya Diandana Suryandari. Sekarang sebagai dosen di STABN Raden Wijaya Unggiri. Oh, Statusnya sudah menikah. oh ya temannya Mas siapa tadi? Mas Ananda. Sananda, Mbak Dian Ratna, selamat bergabung itu jadi cadus. Mbak Dian, siapa lagi temannya yang belum dikenalkan? Mbak Dinda, Bu. Monggo Mbak Linda. Kasih Bu. Monggo. Sami-sami Mbak Dian. Ya Ibu, Halo Mbak Dinda. perkenalkan nama saya Dinda Niswatul Umah, asalnya dari Demak. Untuk formasi jabatannya penyuluh agama Islam di KUA Bandungan, Kabupaten Semarang. Untuk status sudah menikah. Iya, jauh sekali keluarganya di Demak apa sudah dibawa ke Bandungan? Suami di Rembang, Ibu, Penghulu, Ulah, CPNS ya juga. Allah, sama tahun ini masuk juga ya. Nggih, alhamdulillah. Ya. Oh, jangan-jangan saya sudah membimbing tapi juga nggak tahu kalau suaminya Mbak Dinda ini. Belum latsar Ibu suami. Oh, belum, besok LDRan terus ini Mbak. Nggih. Terus yang suaminya di mana? Di Rembang, Mbak Dindanya di Bandungan, anaknya di Demak ngono Mbak Dinda. Belum punya, Bu. Oh, Alhamdulillah, belum. nggih, baru menikah kemarin Syawal. Alhamdulillah, ya Allah, temune ning ndi? Oke, Mbak Dinda. Nggih. Monggo, siapa yang mau diperkenalkan masih adakah? Berikutnya Mbak Elijah. Mana Mbak Elijah? Baik Ibu, perkenalkan nama saya Elijah Rizkiani, saya dari Cilacap Ibu. Sekarang guru BK di MAN 1 Cilacap Bu. Alhamdulillah saya, nggih. Alhamdulillah saya sudah menikah dan punya satu anak Ibu. Rata-rata satu semuanya ya Mbak Elijah. Yang di Kroya itu ya Mbak? MAN 1 Kroya atau MAN 1 Bukan, Cilacapnya? MAN 1 Cilacap Bu, yang di Kalisabuk. Oh, Kalisabuk. Nggih. Besok saya mau main ke Cilacap. Kemarin Nggih di Bu, siap. Cilacap. Nggih. Terima kasih Mbak Elijah. Mbak Elijah sekarang MAN 1 siapa? Dulu kan Pak Sugeng Wardoyo, sekarang siapa? Sekarang Pak Sodikun Ibu. Pak Sodiko, salam ya. Yang Pak Sodiko Nggih. dulu dari Purworejo. Nggih Bu, dulu di Purworejo nggih. Dulu Nggih. guru MAN 3 Sumpyuh, MAN 3 Nggih. Banyumas. Nanti apal toh Mbak aku. Nggih. Mbak Elijah siapa temannya yang mau diperkenalkan? Ini terakhir, insya Allah Ibu, ada Mbak Faridatul Amanah. Monggo, Mbak Oke, Faridatul. selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Faridatul. Oke, perkenalkan saya Faridatul Amanah, asal saya dari Purwokerto Banyumas, kemudian mendapat penempatan di KUA Kecamatan Rokele, Kabupaten Kebumen, sebagai penyuluh agama Islam ahli pertama, statusnya masih on proses halal Bu. Proses. On proses halal. Ya, semoga saya doakan. Oke. Ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Nggih. Sami-sami. Ini sudah semua Mbak. Sampun Bu, sudah semua. Baik, terima kasih atas perkenalannya semuanya. Salam sehat dari saya, salam bahagia dan peserta Latsar yang hebat, yang penuh semangat semuanya. Tapi besok kalau ketemu saya tidak boleh ada yang cemberut, senyum. Adakah siapa yang merasa terbebani kalau mengikuti Latsar? Ada yang resen? Nah, besok jangan-jangan kalau waktu
laporan aktualisasi ke Balediklat pada nggak kenal dengan temannya ini. Sudah wajahnya berbeda ya Mbak Dian ya. Cari temannya yang seangkatan bingung ini. Baik, terima kasih. Panjenengan nanti bersama saya sampai di hari Selasa. Dan ini kita akan membahas tentang agenda 3, yaitu kedudukan dan peran ASN. Pada prinsipnya kita akan belajar tentang manajemen ASN dan smart ASN. Izin share ya. Terbaca ya? Terbacakah? Baca Ibu. Baca. Baik, ini tadi kita sudah berkenalan dan ini akan kita bahas. Namun sebelumnya saya ingin sharing sebentar ini dengan teman-teman ini tentang sikap perilaku bela negara itu ada di agenda berapa ya Mbak Faridatul ya? Ada di agenda berapa? Agenda 2, Bu. Sikap perilaku bela negara ada yang bisa Agenda membantu? 1. Agenda Agenda 1. 1. Iya. Isi dari agenda 1 apa saja Mas Ananda? Izin Ibu, ada kebijakan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, sama kesiapsiagaan bela negara. Terus saya ingin tahu analisis isu kontemporer itu apa sih Mas Mudaksir? Apa yang dimaksud analisis isu kontemporer? Yaitu tentang isu-isu yang yang masih baru, Bu, yang masih hangat. Masih hangat ya, yang masih aktual. Nah, Oke, masih aktual. kira-kira isu-isu yang kemarin waktu di agenda 1, isu-isu apa yang diangkat kemarin? Kalau dari kelompok kami mengambilnya itu perusakan rumah doa yang di Padang. Oh, itu Oke, ya isu kemarin. nasional ya. Semoga tidak Oke, terjadi di unit kerjanya panjenengan. oke, amin. Oke, Bu. Tentunya isu-isu yang ada itu tidak hanya satu kan Mas ya. Ada kira-kira kalau kita suruh menganalisa, mengidentifikasi isu di seputar unit kerja panjenengan bisa nggak? Kira-kira bisa nggak? Bisa. Oke. Bisa. Salah satu contohnya isu apa Mas Arief Saputra di unit kerjanya panjenengan di Man 1 Banjarnegara? Ibu jawab, izin. Uh-uh. Untuk salah satu isu yang mungkin sedang hangat, tapi yang mungkin tidak terlalu hangat karena sudah berjalan, yaitu terkait dengan kompetensi pengajar. Jadi karena ada kekurangan guru, jadi beberapa guru itu mengajar di bukan bidangnya, Ibu. Oh, masih ada ya di Man 1 ya? Masih. Oh, berarti isunya apa itu menurut panjenengan? Isu terkait mungkin pengelolaan, gitu. Pengelolaan untuk kompetensi guru. Kurangnya pengelolaan dalam penempatan kompetensi guru ya. Nggih. Nah. Kebetulan karena di MAN 1 itu rombelnya bertambah yang tadinya Oh, luar 12 menjadi biasa. 14. Kalau rombelnya bertambah, berarti di mata masyarakat Man 1 Banjarnegara itu semakin berkualitas, semakin bermutu. Oke, amin. Amin. Kalau di tempat Mas Jayus, apa Mas isunya Mas? Isunya gosipnya apa gosip? Dibuka dong. Oh iya, kalau isunya itu yang terkait sesuai dengan jabatan saya itu terkait dengan masih banyaknya pernikahan dini. Oh, masa sih Eh, daerah ya, ndi kuwi? ya masih masih belum terbebas KUA-nya dari pernikahan dini seperti Itu ya. itu. Itu pernikahan dininya penyebabnya pasti ada penyebabnya ya Mas ya. Iya. Nah, nanti kalau di analisis isu kontemporer, kita nanti mengidentifikasi, biasanya mengidentifikasi menggunakan apa? Mas Habib kemarin saat
di agenda 1 panjenengan banyak sekali mengenal isu nasional, isu yang ada di unit kerja itu kan banyak ya. Terus kita identifikasi menggunakan apa ya identifikasinya, Mas? Ada yang tahu membantu Mas Khatib menjawab? APKL. Oh iya, apa itu APKL Mas Habib? A-nya apa Mas? PKL ya. Masih. Lupa saya. A-nya apa Mas? A-nya apa? Nggak dengar suaranya Mas Habib ya? Mas Habib, dengar Iya, suara saya? ya Heeh. dengar. A-nya apa Mas? Analisis. Ada yang bisa membantu Mas Habib apa? Aktual, Ibu. Aktual. Terus Problematik, Apanya penghalayakan, problematik, dan kelayakan. Luar biasa. Artinya aktual itu apa sih? Mas Kusni bisa nggak membantu menjawab arti aktual itu apa? Baik, Bu. Aktual itu terkini, Bu. Terkini. Terkini, isu-isu terkini Oke. ya, yang baru Isu-isu booming yang, ya. oke, yang masih Yang hangat gitu, Bu. booming yaitu di Pati terjadinya demo karena kenaikan pajak. Ya, itu kan aktual ya Mbak Cesi ya, Iya, Ibu. di daerah Pati. Terus kalau aktual dan P-nya apa Mas Najih tadi? Problematika. Artinya apa itu menjadi Problematik problematika? berarti masalah yang mendesak, Bu, yang Oh, memerlukan yang memerlukan jalan penyelesaian. keluar. Ya, Jalan keluar. penyelesaian. Jalan keluarku pintu kono ya Mas. Iya. Terus tadi Mas Andi, K-nya apa? Kekhalayakan itu apa? Kelayakan itu isunya berdampak untuk kepentingan umum gitu Bu, kepentingan masyarakat. Dampaknya meluas ya Iya. Mas ya, tidak hanya eh, tertimpa pada diri sendiri ataupun kelompok, tapi bisa jadi semuanya berdampak. Yang terakhir, L-nya apa? Ayo, siapa yang Mas Alif kali ya bisa membantu ya? Layak, Bu. Layaknya apa? Kelayakan. Eh, L-nya eh, kelayakan. kok elok ke kelayakan? L-nya Layak. artinya apa itu layak? Ya, apakah isu tersebut itu masih layak untuk dibahas gitu, Bu? Ya, Mas, apakah itu betul-betul saat ini isu yang terkini itu masih boleh dibahas? Nah, setelah diidentifikasi menggunakan APKL, terus itu dianalisis menggunakan apa ya, Mas Alfi ya? Selain dengan APKL. Menggunakan metode USG, Bu. Oh, USG, apa itu USG? Urgent, Urgent. S-nya Boleh dibantu Mas Fauzi? seriousness, Seriousness. dan, Terus dan growth. growth. Itu apa sih artinya Mas Fauzi? USG. Urgent, seriousness, dan growth. Artinya apa USG? Mendesak Bu, kalau nggak segera ditangani ya nanti berlarut-larut Bu isunya. Oke. Nah, itu tentunya semuanya dari APKL, dari USG, itu pasti kan dipilih ya. Salah satu isu yang apa Mbak Dewi? Isu yang kalau menurut yang analisis HPKL berarti yang kualitasnya itu atau nilainya itu paling tinggi. Paling tinggi. Ya, kalau Terus? terus menurut USG itu berarti prioritasnya paling tinggi juga. Nah, Paling penting. ya. Terus habis itu nanti setelah selesai dianalisis pakai itu, nanti dibuat satu isu utama itu nanti dibuat semisal mind mapping atau fishbone gitu. Oh iya. Nah, di antara isu yang tadi paling aktual yang perlu diselesaikan dan itu paling urgen ya, penyelesaian paling serius, itu timbullah isu utama yang namanya core isu. Tentunya dari isu-isu tersebut ada penyebab ya.
Iya, maka kita petakan dengan penyebab-penyebabnya, yaitu menggunakan apa tadi Mbak Dewi? Pen- pembeda penyebab-penyebabnya, Bu. Ya, itu apa? Menggunakan apa tadi? Oh, pakai yang mind mapping sama fishbone itu, Bu. Pakai fishbone. Jadi ditinjau ada berapa faktor penyebabnya? Ada metode, Eh, dan eh. terus apa lagi ya, Bu? Lupa. Ada dua lagi, Apa Bu. Mbak Afifah boleh dibantu dong? Kasihan Mbak Dewi. Ada material sama ada Eh, lingkungan, Bu. lingkungan. Artinya apa sih Mbak Adinda? Main itu apa? Dilihat dari unsur apa tuh? Halo Mbak Dinda. Iya, Ibu. Main itu dari masalah utamanya. Jadi penyebabnya dilihat dari unsur sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusianya itu boleh manusia yang dilihat dari unit kerja panjenengan ataupun manusia yang dilihat dari pelanggan siapa yang kita layani. Kan begitu contoh. Mbak Dinda kan jadi penyuluh ya. Nah, bisa jadi Mbak, teman-teman Mbak Dinda yang istilahnya penyuluh senior saat melakukan penyuluhan itu hanya manual, belum bisa menggunakan IT. Artinya materi-materi penyuluhannya belum bisa di-upload di medsos. Cara nguploadnya nggak tahu. Berarti tadi eh, eh, sumber daya manusia di lingkungan Mbak Dinda belum menguasai apa? Teknologi. Atau bisa jadi masyarakat yang menggunakan layanan Mbak Dinda itu memang di lingkungannya memang dia apa nek jenenge gaptek, gagap teknologi yang dia nggak tahu, HP saja nggak punya. Nah, itu karena dia tidak belum tahu dari segi manusianya. Terus yang kedua tadi segi apa Mbak Amalia? Oh iya, Selain main, hah? main ada material, Bu. Apa itu materialnya Mbak Amalia di UIN? Mungkin kalau material lebih ke Ke apa? ketersediaan sarana prasarana Oke, lengkap atau enggaknya. ketersediaan. Iya, lengkap atau enggaknya, tersedia atau tidaknya. Kalau di tempat Mbak Amalia biasanya di bagian cadus ya Mbak ya? Saya pengadaan, Bu. Oh, Pengelola. pemenang pengadaan ya Mbak. Biasanya pengadaannya itu berjas tidak tertata dengan rapi karena belum ada wadah untuk mengarsipkan semua BMN-nya ya Mbak ya. Betul, betul, Bu. Gitu ya. Belum ada tersedia semuanya masih manual Bu. Jadi datanya harus masih Iya, dicentang-centang. Nanti itu terkumpul terus ditumpuk. Misalkan seperti itu ya Mbak Amalia. Karena iya. apa belum tersedianya Bu wadah yang digitalnya. Terus selanjutnya apa Mbak Erlinta? Selain material tadi apa? Kita review dulu apa-apa di kan sudah ada di Anggina 1. Tahu nggak Mbak Erlinta? Method dan Oh, environment. Method, metode. Metode itu apa toh? kalau dari eh, jabatan saya berarti itu bagaimana cara kita mengajarkan ke anak. Biasanya ada strategi belajar, kemudian pendekatan pembelajaran, seperti itu, Bu. Berarti model apa yang digunakan seperti itu ya Mbak ya. Kalau Iya, di betul. tempatnya Mbak Dian itu metode itu apa Mbak Dian? Cadosnya ini. Halo Mbak Dian. Eh, Sama ya. Misal prosedur layanan masih manual seperti itu, Bu. Oh iya, Mbak Dian sekarang sebelum jadi cados sekarang ditempatkan di mana? Sebelum jadi dosen dulu pernah bekerja di kampus juga, Bu, tapi sebagai sekretaris pimpinan. Oh, sekretaris. Kalau sekarang langsung ngajar atau ditempatkan di mana? Kalau sekarang nanti langsung aja, Bu, bulan Oh, September. sudah langsung ngajar. Iya. Berarti nanti rancangan aktualisasinya sudah sampai ke tugas fungsinya dosen.
Eh, kalau rencana saya nanti buatnya bukan lebih bukan ke dosen tapi kayak jurnal bimbingan manual itu loh. Oh, jurnal bimbingan Ya, salah satu tusinya dosen juga ya, ya. ke jurnal penulisan ya, Mbak ya, di Oke. mana mahasiswa sulit untuk membuat partikel karena wadahnya mungkin belum punya jurnal internasional gitu ya, Mbak. Oke. Oke, bagaimana cara mengupload jurnal, cara gitu, nggih. Terus yang terakhir apa tadi, Mas Alif? Sudah ada sudah ada material, ada metode. Yang terakhir apa? Lingkungan milieu. Milieu lingkungan. Lingkungan Milieu. yang bagaimana penyebabnya? Kalau di KUA itu, Yang gimana nggih? Berarti ya mbo. Belum ditekoni malah tekon aku gimana nggih? Boleh dibantu Mas Fauzi. Sama-sama di KUA. Mungkin dari segi rekan kerja Bu sama atasannya ketika ada masalah ada instruksi langsung nggak untuk menyelesaikannya. Mungkin seperti itu. Lingkungannya kurang mendukung ya Mas ya. Oke. Terima kasih ya Allah, hebat semua menjawabnya, mereviewnya jadi saya enak ini nanti. Di agenda 3 itu ada keterkaitannya dengan agenda 1. Jadi panjenengan nanti semuanya wajib memiliki isu-isu yang ada di unit kerjanya, mengidentifikasi minimal 5 isu. 5 isu itu identifikasinya menggunakan APKL, dideskripsikan dulu. Nanti menggunakan APKL, kemudian dianalisis menjadi USG. Nah, setelah dianalisis menjadi USG, tadi dikatakan maka adalah yang paling penting peringkat utamanya itu yang dinamakan core issue. Nah, core issue kan berarti menjadi sebuah permasalahan. Kalau sebuah permasalahan harus diselesaikan kan seperti itu. Maka jenengan dituntut untuk memiliki gagasan atau ide menyelesaikan permasalahan itu ya. Paham ya sampai di sini ya. Nah, nanti permasalahan-permasalahan itu tentunya harus diselesaikan dengan tahapan-tahapan. Kegiatan apa yang dilakukan untuk menyelesaikan lah itu nanti yang harus ditulis. Sehingga kegiatan-kegiatan panjenengan itu juga nanti terkait dengan pembiasaan yang namanya habituasi. Pembiasaan itu harus mengintegrasikan nilai-nilai dasar PNS. Apa itu nilai-nilai dasar PNS? Coba dimohon bantuan saya. Lagu. Iya, apa Mas? Monggo, yang belum tadi. Oh, oh. Apa itu? Nilai-nilai dasar PNS itu ada di agenda berapa? Agenda 2 Bu. Agenda 2. Isinya apa itu berarti? Agenda 2. Mbak Farida tuh apa Mbak? Agenda 2. Berakhlak. 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 Berakhlak itu apa saja sih? Mas Arief? Beror. Oke, Bu. Berakhlak itu akronim dari 7 nilai dasar, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, L-nya loyal, kemudian terakhir kolaboratif. Oke. Sudah dipelajari ya tadi ya sama Pak Teguh ya? Nggih, Bu, Sama sudah. Pak Teguh. Jadinya masih hangat ya Mas Dayus ya? Masih hangat-hangat. Nah, nanti baik agenda 1, agenda 2, itu nanti terkait dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Smart governance ki apa, Pak Mas Naji? Smart governance. Oh, dibuka dong mikrofonnya. Apa smart governance itu? Smart government itu kayak Kayak penerapan apa? tata kelola
penerapan tata kelola yang diterapkan dengan smart, apa artinya Smart itu apa? dengan S-nya? pintar, ya dengan digital lah kalau zaman sekarang itu Bu. Itu singkatan. Smart apa Mbak Cesi singkatannya Mbak? Singkatan, Udah, Mbak. Udah. mohon maaf Ibu, definisi atau singkatan? Iya. Singkatannya ada nggak? Kalau singkatan belum pernah mendengar untuk Apa? Kalau definisi smartnya secara adalah cerdas ya, artinya cerdas ya, pemerintahan yang baik, yang bersih. Nah, jadi nanti ini yang akan kita kaji, akan kita bahas, di mana panjenengan itu menjadi seorang CPNS bagian dari ASN. Yang dikatakan ASN kan ada dua, apa saja? ASN sebagai P3K dan ASN sebagai PNS. Nah, ini salah satunya jenengan adalah ASN, tapi panjenengan perannya yaitu sebagai CPNS. Otomatis nanti panjenengan harus melaksanakan yang pertama pelaksana kebijakan publik. Siapa yang mengeluarkan? Pemerintah. Maka kita harus selalu mentaati peraturan perundang-undangan. Baik undang-undang dari yang diturunkan dari undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian apa setelah peraturan yaitu keputusan atau peraturan menteri ya. Di situ sampai kebijakan yang ada di unit kerja panjenengan. Maka nanti kita akan mempelajari ini bahwa manajemen ASN itu harus dipahami secara utuh mengenai kedudukan panjenengan. Sekarang jenengan kedudukannya sebagai apa? Masih CPNS, ya kan? Kedudukan panjenengan di mana di unit kerjanya masing-masing. Nah, perannya apa? Perannya melaksanakan tugas jabatan panjenengan. Sebagai apa? Tadi sudah dijelaskan panjenengan sendiri. Saya jabatannya sebagai guru biologi, saya sebagai penghulu, saya sebagai pengawas pengelola barang dan jasa, saya sebagai penyuluh itu peran panjenengan nanti harus sesuai dengan tugas dan jabatannya. Selain itu, panjenengan juga punya hak dan kewajiban. Saya hanya ingin tahu haknya panjenengan apa saja Pak Mudasir. Nanti, Nah, haknya apa saja? Haknya kewajiban gitu. Itu Hak. apa haknya? Hak dari Heeh. sen. Sing wis ditampa apa? Oh, oke. Itu Gaji. ada Gajian. gaji. Emang Oke. sudah gajian? Alhamdulillah sampun Bu. Sudah. Oke. Terus yang kedua selain menerima gaji, Tunjangan. tunjangan. Sudah ada tunjangan juga? Sudah keluar Oke. tunjangannya? Sudah. Belum. Belum. Yang guru nanti wajib ikut PPG dulu. Mas Kusni sudah ikut PPG belum? Belum Bu, baru daftar Belum, ini Mbak tadi Dewi. ada. Ya. Ampun Ibu, tapi lewatnya kemarin tuh lewat Dignas Bu. Jadi Nggak apa-apa. oh, Nggak iya apa-apa, ini Bu. PPG itu bebas. Mas Andi sudah ikut PPG belum? Apa masih daftar tunggu? Belum, Bu. Masih daftar Belum. tunggu ya? Nggih. Itu haknya karena jenengan juga punya hak untuk mengembangkan karir. Punya hak untuk cuti, tapi saat jadi CPNS belum boleh cuti ya Mas Alfi ya. Tunggu sampai C-nya hilang. Bu, mbok C-nya ditipek aja kan hilang. Ini syaratnya untuk menghilangkan C-nya salah satunya mengikuti latsar. Gitu nggih, Mas Alif. Nah, selain itu jenengan juga harus tahu tentang kode etik ASN. Apa itu kode etik? Siapa yang tahu? Sudah baca belum? Modulnya Mbak Amalia di MOOC. Eh, mungkin kalau sependek pengetahuan saya, jadi kode etik semacam perilaku atau mungkin kayak pedoman moral buat
para ASN seperti itu. Oke, salah satunya apa? Salah satunya adalah netral. Netral. Selain netral, Selain itu, jujur, ya jujur. disiplin. Terus apa lagi, Mbak? Terus berorientasi layanan. Eh, ya, integritas ya Mbak ya. Nah, Eh, jenengan pasti sering melihat di tempat-tempat tadi yang namanya 704 tahu nggak? belum Ibu kalau saya. Nggak tahu ya Mbak Dinda tahu 704 nggak artinya? Belum tahu, Nggak Ibu. tahu. Nggak tahu ya? Kalau 7008 tahu ya? Saras Ibu. Nah, 008 Saras. Mas Alfi, Mas Alif tahu nggak 704? Nggak tahu Bukan, ya? Bu. Nggak tahu. Belum. Belum. 704 itu masuk jam 7, nolnya nggak ada di tempat, empatnya itu pulang ada lagi. Kira-kira itu melanggar disiplin kode etik nggak, Mas Andi? Melanggar kode Nggih, etik nggak? nggih Bu, melanggar Bu, karena nggak Mm-mm. profesional. Iya, ya Mas Andi ya. Jadi tinggal turu. Jadi jangan sampai panjenengan itu melaksanakan tadi 704 disiplin absensinya. Jam 7 sudah absen, ya kan? Tapi tidak produktif. Nolnya nggak ada di tempat ya Mbak Dinda ya. Kira-kira pernah menemui orang-orang seperti itu nggak? Tidak, Bu. Oh, enggak, luar biasa. Jadi lingkungan jenengan disiplinnya tinggi. Pernah melihat video-video yang sidak itu? Jam berapa disidak? Belum ada, sebetulnya sudah melayani masyarakat, ternyata belum ada di tempat. Jam 7, kemudian ditinggal sarapan dulu. Sarapannya telung jam, kembali lagi jam 9. Pernah nggak dengar seperti itu? Eh? Pernah dengar nggak isu-isu itu isu loh, ya Mbak Faridatul ya, isu kan? Ah, jadi hadir ke itu, jadi itu ya Mas Habib ya, 7 presensi. Nanti alasannya sebentar keluar tadi nggak sempat sarapan. Sarapan dulu, nanti sampai situ jam 9. Padahal sudah ada masyarakat yang perlu dilayani. Itu melanggar kode etik. Dan itu jangan sampai panjenengan lakukan, nggih. Panjenengan adalah seorang ASN, seorang PNS yang luar biasa hebat, sudah dibekali apa yang ada yang namanya sikap perilaku bela negara, nilai-nilai dasar PNS. Jangan sampai panjenengan melanggar itu. Yang jenengin gremeng ki wis biasa. Apalagi ada kebijakan-kebijakan yang berpihak salah satu kelompok, rasa kagetan. Ya, karena apa tadi? Kebijakan-kebijakan itu nanti dalam sistem pengelolaan ASN-nya. Itu kok boleh, kok saya tidak boleh. Ya, seperti itu. Itu malah bahas dono kasino, Mbak Faridatul. Jadi, salah satu konsep sistem merit, salah satunya itu dalam mengatur pengelolaan masuknya ASN juga. Panjenengan konsep itu juga termasuk konsep sistem merit saat masuk di CPNS. Melalui apa panjenengan masuk di CPNS ini? Pertama kali masuk melalui apa? Seleksi. Seleksi. Ada berapa tahapan seleksi, Mbak? Banyak. Banyak. Melalui apa? Eh, Administrasi, SKD, Ah, SKBCAT, SKB non CAT. oh, berat nggak menurut Mbak Faridatul? Menantang. Menantang. Saingannya banyak nggak? Banyak. Banyak berapa kemarin? Penyuluh agama Islam sekitar 2000 sekian Heeh. dan yang diambil hanya 105. 105. Oke. Dan itu pun penempatannya ada yang tidak sesuai dengan daerahnya masing-masing ya.
Nggih, betul seperti saya. Seperti saya. Jadi dari seleksi itu, jenengan kalau sudah jenengan boleh Mbak nanti dipromosikan kalau panjenengan dengan kinerja yang baik. Jadi nanti di pengelolaan ASN itu juga ada penilaian kinerja. Ya, sekarang panjenengan sudah dituntut untuk melaporkan kinerja bulanan atau triwulan kemarin. Ayo, siapa yang Triwulan, bisa Bu. membantu? Triwulan. Di tempat Mas Ananda sudah diminta juga laporan penilaian kinerja triwulan. Sudah Ibu, siap. Sudah dibuat. Sudah Ibu. Kalau di Balai Diklat, Mas, tidak hanya triwulan, Mas, setiap bulan. Membuat SKP bulanan. Nanti setiap tanggal 15, kalau belum mengupload, Mas, tukinnya nggak cair. Betul itu di tempat kami. Bulanan loh, Mas. Jadi panjenengan kalau triwulan jangan mengeluh. Kami bulanan. Dan betul-betul kalau di bulan itu sampai tanggal 15 berikutnya, tanggal 15 bulan berikutnya, tidak bisa melaporkan kinerjanya, maka tukinnya nggak bisa dicairkan. Nah, itu juga termasuk di dalam pengelolaan ASN, penilaian kinerja. Ya. Jadi nanti di manajemen ASN, panjenengan itu belajar tentang peran, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, kode etik, kemudian apa sih yang hak-haknya panjenengan dan pengelolaan ASN sampai ke sistem ARI tadi. Sampai di sini nanti sambil belajar ya. Sekarang kita beralih ke smart ASN itu apa? Ada yang bisa membantu Pak Najih? Mas Najih, apa itu smart ASN? Yuk, sambil menunggu yang menjawab saya. Ayo ini juga dengan apa sayang? Kompetensi dasar yang ingin dicapai dalam pembentukan karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan memiliki kinerja yang bermutu. Iya, kalau Dalam di depan itu ada ya, baca aja ya Mas ya. Smart ASN itu panjenengan selain memiliki kinerja, panjenengan dituntut terutama di program literasi digital. Literasi digital itu apa? Semuanya serba digital, Mas, sekarang. Maka nanti harapannya waktu membuat gagasan untuk menyelesaikan ide itu ya mambu-mambu digital. Ya, berbau-bau digital. Ada 4 pilar digital. Apa? Siapa yang sudah membaca 4 pilar digital? Apa? Ada yang bisa membantu? Mas Alfi tadi mau bisa membantu Mas Alfi? 4 pilar digital. Kebijakan ya? Oh ya baik Bu, untuk 4 pilar digital yaitu mungkin cakap digital pertama, Atau digital skill ya. ya Terus apalagi Mas Alfi? budaya digital, Budaya digital atau digital culture. ya, dan etika digital Bu, Apa? etika digital, Etika digital atau digital etik. ya. Dan Terus yang terakhir itu ada keamanan digital atau digital safety. pengamanan. Jadi nanti panjenengan paling tidak memilih dari salah satu 4 pilar digital. Dan itu diimplementasikan. Nah, contoh tadi yang penyuluh itu sekarang waktu mensosialisasikan materi-materi penyuluhan itu boleh di sosmed. Sosmednya apa? Boleh di IG, boleh di TikTok, boleh di website, seperti itu. Nah, itu untuk Smart ASN. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tadi ada yang menyebutkan bahwa kita harus menjadi PNS yang profesional.
Ini salah satunya bahwa jenengan tadi harus profesional dalam menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan panjenengan. Dengan berlandaskan apa? Jangan lupa nilai-nilai dasar PNS yaitu berakhlak. Tadi saya katakan bahwa seorang ASN melaksanakan tugas jabatannya itu satu, pelaksana kebijakan publik. Artinya apa? Kita melaksanakan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan panjenengan itu seorang pelayan publik. Saya kalau mengatakan abdi negara, wah ngeri bareng banget ya Mas Fauzi ya. Abdi negara Mas Alif. Nek abdi ki apa sih Mbak Dewi? Abdi ki apa Mbak Dewi? Abdi itu berarti eh, Apa ya? berarti eh, apa yang diminta sama misal Sama. diminta sama atasan kayak gitu melakukannya sesuai dengan permintaan itu dengan setulus hati. Itu loh. Abdi ki nek cara Jawa niki pelayan, Mbak. Mumpung-mumpung, Mbak. Abdi ki pelayan. Jadi jenengan itu seorang PNS kuwi jangan istilahnya minta dilayani, panjenengan ki sing melayani, kan gitu. Dan panjenengan itu sebagai perekat dan pemersatu bangsa, artinya apa? Menjembatani hal-hal yang nantinya itu menjadi kewajiban, maka panjenengan tidak boleh malah membuat berita-berita hoak. Ya, seperti itu. Ngompori, apa ngompori? Tahu ngompori? Artinya Mas ngompori apa toh Mas? Mas Andi? Ngompori itu provokator, Bu. Provokator, oh saya jek ono provokator kalau ning Pati. Itu, nah saya ingin tahu pengalaman panjenengan selama belajar di MOOC. Yuk kita bermain sebentar saja. Siap? Ya, teng teng. Mana ya? Hmm, sebentar. Masih muser-muser. Yuk kita bermain sebentar. Monggo yang sudah terlihat bisa bergabung. Monggo itu linknya bisa bergabung sekarang. Loh, Roni ki di mau. Ayo, masih 4 yang bergabung. Hmm, kuis. Ya, masih 14, 15. Bu, Mbak Ida ngasih apa tadi? Ora, muding. Bu, bukan maju. Bukan maju.
Ya, satu lagi bisa kita mulai. Siap. Bu, aku pengen solusi, Bu. Beliau kan yang luar biasa, Mbak. Satu lagi siapa ini yang belum? Oh, ada yang nggak ada namanya ya, cuma nomor itu, 68 itu. Bisa dimulai. Siapa ini kok 19? Siapa yang belum? Raise hand. Atau kita mulai ya, Mas? Mas Fauzi, Mas Alif, boleh dimulai? Mulai, Bu. Oke, satu-satu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Oh, sudah 20. Kling. Jawabnya cepat. Kalau nggak cepat, waktunya habis. Hanya 20 detik. Nah, lihat jawaban yang benar apa. Teng dong. Punya Nah, saya kok nggak berubah ya, Bu? apanya yang berubah? Nggak apa-apa. Oh iya, berubah. Bertanggung jawab. Oke, soal berikutnya. Jawabnya cepat. Hanya 20 detik soalnya. Tuang. Nggak apa-apa. Yang penting jawab. Jawaban yang benar adalah nah, lanjut waktu selanjutnya. Cepet-cepetan loh ya. Kok ada yang terlambat terus sih? Jawabannya apa, Mas? Kira-kira ini. Teng dong. Nah, selanjutnya soal keempat. Uang. Jawabannya apa ya? Apa Mbak jawabannya Mbak kira-kira Mbak? Bentar. Etnik. Hah? Jawabannya iya. Yang betul apa? Etik. Oh, semuanya hampir benar ini. Satu aja yang. Yuk, selanjutnya nih.
Tuang. Rata-rata hampir betul semua ini, pinter ini. Jawabannya etika bermedia. Soal ke-6. Apa ini jawabannya? Neng ding neng. P3K. Soal ke-7. Tuang. Wah, Mbak Husni ke atas terus loh, Mbak Husni. Mbak Husni, Mas Husni. Toeng. Nah, soal selanjutnya ke-8. So, dua. Ah, pinter 19 bener ya. Teng dong selanjutnya. Oke, jawaban yang benar adalah, nah, jangan kebalik-balik ya. Selanjutnya soal ke-10. Wih, kamu akeh rujakmu. Yang menjawab benar ada 8. Coba kita lihat. Hmm. Selanjutnya soal ke-11. Yang menjawab benar adalah selanjutnya. DMBNK kan senam-senam darah ya sebelum pas zaman DFA Oke, jawaban yang benar. Nah, oke. Selanjutnya. Jawaban yang benar.
Soal ke-14, 2 soal lagi ya. Mandi air panas nih, jenengan ya, Bu. Yuk lihat yang benar. Soal ke-15. Wah, ya. Jawaban yang benar adalah terakhir ya. Ibu masih di mute, Ibu. Yang menjadi Mbak Lia, Mbak Afifah. Baik, itu kita Mbak Afifah, Mbak Lia itu siapa sih tadi? Saya Ibu Amalia. Oh, Amalia. Terus yang pakai nomor tadi siapa yang peringkat 3? Saya, Bu. Saya. Oh, Mbak Dian. Belum dirubah nomornya. Kok cewek-cewek? Hah? Mbak Li, tadi nomor 1 Mbak Lia, nomor 2 Mbak Afifah, nomor 3 Mbak Dian. Mana cowok-cowoknya? Ayo semangat. Baik. eh untuk manajemen ASN digital, Smart Digital, insya Allah panjenengan sudah luar biasa. Sekarang kita akan selanjutnya, mari kita bahas penugasan yang akan dilakukan panjenengan nanti di hari besok dan ini nanti bahwa panjenengan itu merupakan ASN yang mampu berpikir kritis terhadap konsep dan mempraktikkan dalam pengelolaan ASN. Kita menyadari bahwa seorang PNS itu merupakan pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Maka jenengan mampu memberikan dukungan, jangan menjadi provokator tadi, untuk mengelola tantangan dan masalah, di mana pandangan menggunakan perspektif yaitu smart ASN. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa agenda 3 itu pintu masuk ke agenda habituasi. Apa tadi artinya habituasi? Halo, halo Mas. Pembiasaan. Pembiasaan. Nah, apa yang kita lakukan pembiasaan yang membentuk karakter tadi? Yaitu nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Dalam penerapannya nanti panjenengan harus terus-menerus, tidak hanya saat melakukan aktualisasi saja, tapi tetap terjaga sampai panjenengan menjadi PNS sampai pensiun. Nah, ini tadi kita sudah bahas ya. Semuanya sudah kan, Mbak Dewi? Ya, pengelolaan ASN, pengembangan karir, promosi, mutasi, penggajian tadi sudah ada, tunjangan, disiplin pemilihan, kemudian ada perlindungan haknya panjenengan, dan juga 4 pilar digital. Seperti itu. Nah, yang akan saya terangkan ini.
Panjenengan nanti saat ini nanti berkelompok dulu, ya. Satu dalam di kelompok satu dibagi dua kelompok ya, satu A, satu B. Nggih. Nggih, Iya. Bu. Ya, Bu. Ya, nanti yang kelompok dua juga dua A, dua B kan? Nah, penugasannya selain nanti ini untuk rancangan aktualisasi, paling tidak mengambil isu-isu yang terkini, khususnya isu yang ada di unit kerja panjenengan. Kan ada 5 orang nih, berarti besok waktu kerja kelompok juga ada 5 isu. Ada 5 isu, besok dipresentasikan. Saya nggak tahu nanti tak koordinasi dengan panitia, apakah besok pagi itu kelas 1, 2, kelompok 1, 2 dulu atau kelompok 3, 4. Nanti saya tanya ke panitia, ya. Nah, maka nanti itu panjenengan tugasnya kelompok 1, kelompok 2 sama mencari isu-isu nasional. Berarti boleh nanti kelompok 1A tentang isu manajemen ASN, kelompok B tentang isu smart ASN, atau mau dikolaborasi boleh. Ya, karena tidak semua permasalahan di unit kerja itu sama. Paham sampai di sini? Nanti tugasnya, halo, paham? Paham, Ibu. Paham. Saya ulangi lagi. Masing-masing kelompok harus menyajikan 5 isu. 5 isu. Ya. 5 isu di masing-masing kelompok dengan disertai data atau fakta. Dan isu itu berdampak pada pihak siapa saja. Tuh. Tetapi nanti di dalam rancangan aktualisasi panjenengan besok di hari pengumpulannya sih besok, tapi presentasinya hari Selasa. Ini tugas-tugas individu, di mana tugas individu panjenengan menyajikan 5 isu yang nantinya diidentifikasi melalui APKL dan USG. Saya sekarang membahas untuk tugas besok dulu. Tugas besok itu penugasan analisis isu kelompok. Ya, masing-masing menyumbangsihkan isu-isu yang ada di unit kerjanya, yaitu dan juga harus disertai data atau fakta dampaknya pihak mana saja. Nanti bisa dibagi 1A manajemen ASN, 1B smart ASN, 2A manajemen ASN, atau yang B, 2B smart ASN. Tapi kalau memang isu di wilayahnya itu, Bu, tempat saya ingin mengangkatnya yang smart ASN boleh. Yang penting berkontribusi ya masing-masing. Nanti itu. Oke. Nah ini. Selain isu, saya stop dulu. Ada tugas lagi. Saya set tugasnya. Tugasnya sama seperti agenda-agenda sebelumnya. Terbaca nggak, Mas Alfi? Terbaca, Mas Alfi? Nah, panjenengan membuat learning journal di hari ini. Hari ini jenengan belajar tentang apa? Dibuat tapi tidak voice note, tidak MP3. Video. Ngevlog. Tahu vlog ya? Oh, di depan ini ngobrol sendiri gitu ya. Cukup 2-3 menit paling lama. Terus dipublikasikan. Mau lewat TikTok boleh, IG boleh, YouTube boleh. Kalau lewat TikTok ataupun IG boleh add nama saya. @katamwati. Panjenengan format penugasannya ada di BLC. Ya.
LK1, LK2. Nah, yang LK2 itu kan videonya agak istilahnya pengumpulannya lama. Maksimal tanggal pertemuan ke-12 berarti hari Selasa ya. Hari Selasa yang tugas video aku dan instansiku. Ini menceritakan konten tentang diri panjenengan. Misal, Mbak Dewi, saya seorang CPNS berasal dari ini, bekerja di ini, saya dari rumah, misalkan jauh rumahnya, harus menempuh ini, tapi semangat saya untuk menjadi CPNS tidak apa, jarak yang jauh tidak mengurangi semangat saya menjadi seorang guru di MAN 4 Sleman, misalkan seperti itu ya. Di MAN 4 Sleman itu cerita. Visi misi saya ingin merencanakan, berkontribusi untuk mewujudkan smart governance apa? Kontribusinya apa? Kontribusinya nggak harus nanti sesuai rancangan aktualisasi, nggak. Kontribusinya apa? Meningkatkan kualitas, misalkan dalam pola pembelajaran atau gitu, Mbak Dewi, Mas Alfi, paham nggak tugas 1 dan tugas 2? Ya, paham, Bu. Sama-sama membuat video, tetapi yang learning journal diuploadnya maksimal jam berapa? Di sini 21, tapi biasanya jam 2359 Ibu. 2359 ya, nggak apa-apa ya. Diupload di BLC ya, oke? Mm-mm. Oke, Bu. Ini tetapi yang video kedua, LK video aku dan instansiku dikumpulkannya paling akhir besok hari Selasa. Ya, hari ke-12 itu meskipun 12-nya besok Selasa ya nggak apa-apa. Yang penting hari ke-12 agenda 3. Nah, yang untuk besok presentasi ini, analisis isu aktual. Tapi secara kelompok kecil, 5 orang kan? Tadi saya katakan terkait manajemen ASN atau terkait dengan smart ASN. Jangan lupa isu-isu dilampiri dengan apa? Data atau fakta yang ada di unit kerjanya masing-masing. Nah, selain data, fakta, itu juga harus ada dampaknya itu apa? Kalau ada permasalahan, berarti harus diapakan? Mas Andi? Mas Najih? Harus dicari solusinya, Bu. Solusinya, solusi sebagai gagasan pemecahan masalah. Paling tidak itu nanti akan mendorong membuat judul seperti itu. Oke, itu tugas untuk besok pagi. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Mbak Jessi? Maaf, Bu. Berarti Ya, untuk monggo. yang diupload nanti malam Ada 2, ada 2, yang learning learning journal journal, dan tugas kelompok. oh yang isu itu. Mm-mm. Terima kasih. Punya kelompok kan? Punya grup kelompok toh? Kelompok. Oke. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, Mbak, Mbak Dian. Ada pertanyaan, Mbak Dian? Nggak ada. Nggak ada, Mbak Afifah? Wah, Mbak Enggak, Arlinta, nggak ada, Mbak. Belum Mbak ada, Bu. Arlinta, anu, listriknya wis urip Udah nyala, Bu. dan nyala. Podo karo Mbak Dewi. Green screen-nya nggak main itu. Itu ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa kita akhiri. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup ya. Baik, kita besok yang penting pagi hari pembukaan seperti biasanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kita panitia kalau tadi kelompok 3 dan 4 lebih dahulu mungkin besok kelompok 1, 2 dulu. Gimana? Siap ya? Jam 8 ya, mulai ya. Dengan hasil besok presentasinya
hasil isu kelompok. Nanti yang apa namanya learning journal akan saya lihat jika ya tidak bisa dibuka nanti saya informasikan ke panitia supaya diupload ulang. Gitu deh. Upayakan untuk video jangan di drive ya. Kalau di drive saya sulit bukanya terkadang. Jadi nanti mengumpulkannya berupa link saja. Link videonya itu di link TikTok boleh, di link IG. Tapi kemarin ada yang link IG itu malah profilnya, enggak videonya. Seperti itu ya. Cukup, Mas Fauzi? Cukup, Bu. Mas Cukup. Andi. Mbak Dewi, Mas Andi, Mas Husni, Sampun Bu, cukup. Mbak Elija? Dari tadi belum bersuara. Semangat, Bu. Mbak. Sehat ya Siap, Bu. semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita tutup dengan diakhiri membaca tahmid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Dari saya cukup sekian. Nanti kalau ada sesuatu boleh japri. Tadi ada kan? Sudah nyatet nomor HP saya? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Boleh, japri boleh ya. Tapi harus ada namanya loh ya, supaya saya tahu. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri di akhir pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa besok pagi. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Bu kata. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Kalau saya end meeting semuanya hilang nggak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Apa ada forum untuk ngobrol dulu? Ini udah nggak direkam kok. End meeting aja ya. Iya, Bu. Selamat istirahat semuanya. Iya, Ibu.